Ini dia baru deh kayaknya bisa kayak gini kan. Dulu sepeda. Oh, Tun tuh sepeda. Sepeda, dulu sepeda DJ kalau nyari DJ-DJ-an atau apa. Oh iya. Tapi makanannya di sini Ya. terbaik. Oke guys, hari ini Jandi ngajakin ketemu lagi, nongkrong lagi di tempat kopi. Nah, sekalian kita mau tanya-tanya soal perkopian. Kenapa sih ngopi di Bandung itu ngetren banget dan banyak banget? Sebenarnya mereka tuh jualan kopi, jualan tongkrongan atau jualan apa ya? Pokoknya kita kaji secara bisnis, secara kreatifnya seperti apa. Oke, Om Jandi, kita ngobrol-ngobrol lagi ini mah. Setelah kemarin pagi-pagi kita ngobrol, sekarang sore ya? Sore. Kita ngobrol lebih dalam lagi. Anjir. Ngobrol apa? Ini kan Om Jandi ini apa udah lama lah berkecimpung di FNB? Enggak dong, baru 3 tahun. Lama lah. Enggak, baru. Udah lulus SMP. SMP 3 tahun. 3 tahun. Nah, kan banyak banget tuh Bandung tuh apa ya, bisa dibilang fashion, kreatif, terus F&B, kulineran lah ya. Kuliner. Sebenarnya menurut Om Jandi fenomena sekarang tuh orang kenapa sih seneng kulineran lah, ngopi lah, apa dan lain sebagainya, khususnya di anak-anak motor. Kalau anak-anak motor sih basically kalau anak-anak motor ya karena seneng nongkrong ya, ketemu teman-temannya. Kalau aku lihat sih semua anak-anak motor dibandingkan makanannya pasti utamanya ketemu temannya dulu nggak sih? Oh iya. Karakter laki-laki mah ngejar ketemu temennya. Kayak waktu kita kecil disampur temen tuh seneng banget gitu ya. Bener. Kalau sekarang mah aku lihat ya itu lebih ke dimana ketemuannya dimanapun nggak apa-apa. Yang penting ada siapanya. Ya. Oh, temennya itu ya. Temennya. Ya. Nah, tapi kan hampir rata-rata kan makanya ada yang nyebut kopdar, kopi darat, tuh ada identik dengan kopi, gitu kan, atau identik dengan kuliner dan lain sebagainya. Sebenarnya yang dicarinya tuh ya selain tadi ya ketemu sama teman-teman dan lain sebagainya ngobrol, tapi yang dicari tempat yang lebih banyak orang memutuskan atau anak-anak motor memutuskan di sini deh enaknya. Oh, kalau nyari tempat sih, kalau aku sih ya, beberapa kali kita punya tempat gitu ya, pasti yang dekat sama parkirannya. Ya, jadi kayak gini lah misalnya sekarang ini kita di sini, motor kita di sini, terus kita bisa makan di sini gitu. Jadi dekat banget gitu. Mau anak sepeda, mau anak motor, anak mobil, kayaknya sama. Mungkin di Bandung ada beberapa yang kayak Gentle Brew, 94, terus Basic. Itu kan semua parkir terus bisa ngeliat motornya, mereka lebih seneng gitu. Terus pas ada temannya juga langsung datang ngobrolin motornya, ngobrolin hobi-hobinya sih, sebenarnya bukan motornya ya, lebih ke hobinya lah, mobil, sepeda atau apapun, mereka lebih seneng di depan gitu dibanding dalam. Berarti esensinya cuman tetap aja natap motor. Natap hobinya lah. Malah makanannya bisa jadi nomor sekian. Yang penting fasilitas. Pasti makanan tetap juga nomor satu. Karena kan kalau kita datang nongkrong di sana tapi makanannya kurang pas, nggak cocok juga kan. Atau enggak minumannya di sana tapi kayak cuma jadinya sebentar doang. Tapi kan kalau kita di situ makanannya minumannya kita jadi bisa lama ngabisin waktu sama teman di situ gitu. Menurut Om Jandi 10 10 banyak banget. Top 5. Coba top 5 tempat nongkrong. Boleh dong. Sorry Mas. Boleh. Thank you. Nongkrong atau nongkrong atau makan? Nongkrong atau makan? Nongkrong lah. Jadi kan beda kan. Nih, kalau yang makan itu biasanya orang di set buat makan untuk pergi. Jadi tempatnya lebih padat, lebih padat. Terus kursinya udah pasti tuh nggak ada kursi nyandar tuh. Iya. Nggak ada kursi nyandar. Cepat aja. Cepat makan pulang gitu. Beda sama tempat nongkrong. Nah, 5 di Bandung tempat nongkrong buat anak motor yang enak menurut Om Jandi. Yang pasti sih ya, ini mah 94 itu udah pasti. 94 yang Naripan. Naripan. Terus Basic Coffee. Terus Gentle Brew. Terus Tun.
Ini dia baru deh kayaknya bisa kayak gini kan. Dulu sepeda. Oh, Tuntus sepeda. Sepeda, Oke. dulu sepeda DJ kalau nyari DJ-DJ-an atau apa. Oh iya. Tapi makanannya di sini ya. terbaik sih, terbaik. Oke. Satu lagi apa ya? Yang Tapi bro. Hasbas makanannya enak. Ya. Cuma itu tadi Gak jarak nongkrongnya nongkrongnya di dalam. Jadi nggak natap motor. nggak dapat motor gitu. Apalagi ya kalau di Bandung ya. Paling ya daerah-daerah Cilaki tuh. Daerah Cilaki bisa kita ada tapi aku nggak tahu namanya, dekat Cilaki. Ada dekat Cilaki. Sekarang banyak tuh anak-anak motor di situ. Di di belokan apa gitu ya. Pokoknya ada dekat situ, dia jadi kayak makan terus mereka nongkrong di luar gitu. Supaya pasti misalnya Om Yuda nih datang kayak temannya terus bisa ada siapa aja nih atau enggak bahkan pas bisa ngelewat sih motornya di dia atau mobilnya di dia, sepedanya di dia, main kalau heula weh gitu. Aku sih ngeliatnya gitu ya. 5 itu. Oke. Tapi kalau maksudnya kita ngomongin di wilayah kopinya, si kopinya tuh beda, punya ciri khasnya masing-masing nggak? Selain jujur aku kalau secara kopi itu aku bukan anak kopi. Oke. Makanan. Nah, kalau makanan mah ini. Kalau makanan rada-rada ngerti dikit. Ampun. Jadi aku tuh suka banget sama si Tuns ini karena makanannya tuh dia jago banget. Oke. Jago banget masaknya. Terus konon si chefnya tuh jadi kayak kalau misalnya Om Yuda ya misalnya punya makanan apa gitu ya, beli makanan dari daerah mana, dicobain nih sama dia, suruh bikin, dia bisa sejago itu. Berarti lidahnya tuh udah perpustakaan. Perpustakaan jadi kayak gini bikin gini tiba-tiba jadi. Oke. Makanya pas aku kan pertama nyobain ini tempat gitu ya. Wah anjing, makanannya ini mah untuk aku makan siang, makan malam. Oke. Terus misalnya untuk orang kerja, sebenarnya di sini banyakan orang yang kerja ya, laptopan gitu. Tapi kalau aku kesini karena aku jauh banget dari laptopan, ya udah, aku ngejar makannya gitu di sini. Oke. Berarti makanannya yang utamanya. Bukannya sampai malam lagi. Sampai jam berapa? Ini sampai jam 11 sampai jam 12 gitu ya. Oke. Untuk yang dari pagi sarapan gitu di sini. Dari sarapan ada juga deh kayaknya, sarapan. Cuman nggak tahu ya, kalau aku sih biasanya makan siang atau enggak makan malam. Atau mungkin karena kebiasaan aku keluarnya siang kali. Jadi aku nggak tahu. Karena kita malamnya motoran. Harus nyari kan kayak ini hari Jumat ya, kita pasti cari tempat. Ya. Terus kalau enaknya apa ya, kalau kayak gini intimate aja sih. Kita datang ngobrol sama teman gitu ya, bagi apa sih yang dicari laki-laki, pada cuma cerita tentang kesenangannya aja gitu. Anjir, tadi orang kia tadi orang kia. Sampai sana juga udah dopamin lah buat laki-laki. Dopamin. Tapi sebenarnya ini ngomongin sama bidang Yuda ya, bidang Yuda kan di kreatif lah. Sebenarnya kreativitas di dunia FMB itu penting nggak sih? Penting lah. Meliputi apa aja biasanya gitu? Kreativitasnya pasti nggak tahu sih, kalau bayangan aku yang namanya kreatif. Setuju nggak kalau kreativitas tuh berkaitan dengan marketing nggak? Bisa berkaitan, bisa ada yang enggak juga, bisa ke produknya gitu. Kalau aku sih masih ngebayanginnya semua kreativitas itu marketing. Jadi apapun produknya, misalnya keunggulan dari cara berjualannya, cara menyajikan produknya, itu kan segala kreativitas gitu ya. Bentukan produknya, how to-nya, what-nya gitu ya, itu semua memerlukan kreativitas. Karena kalau biasa aja mah ya ngapain gitu. Kan kita namanya dagang tuh kayaknya harus ngebedain apa yang ngebuat kita beda sama orang lain. Apa unique selling point kita gitu. Kenapa lu harus ke tempat gua gitu. Kan bisa berbagai macam ya, dari mungkin dari jenis produknya, cara penyajiannya, cara menyajikannya, cara servisnya. Kan pasti ada orang yang gini deh, aku tuh selalu ngelihat tempat makan tuh ada nilainya tuh dari jual waktu tuh kayak 24 jamnya, ada sih mah 24 jam. Terus si mah ngeunahna, si mah murahna, si mah mewahna. Jadi banyak kepala orang yang berbeda-beda dengan tujuan mereka. Nah, mereka mau ngejar yang mana? Kan banyak kebutuhannya gitu. Ada yang unik nih, kita biasa makan bubur pagi, tapi ada yang jual jam 12 malam, yang 24 jam ada gitu. Kan beda-beda ya. Berarti sangat berpengaruh ya si kreativitas. Iya kan, ya tadi
Ya kalau kita beda Ya. mah ngapain? Kenapa kita harus orang itu milik ke tempat kita kalau tempat produk itu udah ada di tempat lain gitu? Ya. Kalau nggak kreatif, kenapa orang kita harus ke sana? Jadi kenapa itu dibutuhkan ya itu. Ya tadi kaitannya kalau aku sih melihatnya Ya. sebagai marketing lagi. Ya. Tapi menjanjikan nggak sih? Kan banyak nih di Bandung F&B dan Hmm. lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau misalkan nih aku buka F&B, menjanjikan nggak sih untuk saat ini? Menjanjikan dong. Menjanjikan dong, nah, menjanjikan dong, menjanjikan dong. Menjanjikan dong. Oke. Tapi ya tadi asal benar gitu semuanya. Dari mulai konsep awalnya, apa yang mau kita jualnya, terus tuh gimana cara narik marketnya, terus nganalisa si marketnya akan seperti apa, market apa yang akan dicari gitu. Kayak aku nih, aku pasti nyarinya market keluarga gitu. Keluarga family ya. Keluarga. Ya. Karena kalau keluarga tuh nggak biasa lihat bill, bayar aja. Itu poin tuh. Keluarga nggak Poin. biasa lihat gitu. Kebiasaan kan apalagi keluarga atau enggak Abring. teman yang lagi traktir ya, Pak, biasanya berapa gitu. Enggak Ya. enggak apa mendang-mending lah. Mendang. Paling enak tuh keluarga mah enggak ini, apalagi seorang ayah gitu ya. Kan ayah tuh pasti pengen memberikan yang terbaik untuk keluarganya, anak istrinya gitu. Ya. Pasti mereka kayak pesan aja, "Oh, Pak, aku pengen ini, ambil aja." Ya. Enggak pernah gitu. Berapa dulu ya? Enggak. Pernah ngitung itu dulu ya. Walaupun misalnya lagi empot-potan ya, tapi pasti pasti keluar dari mulutnya kayak gitu. Kayak sok gitu. Sok. Ya. Betul. Emang Om Yuda tertarik bikin F&B? Oh, belum. Kirain Tapi menarik. menarik. Yang kemarin pernah diobrolin kan sebelumnya bahwa dari dulu kita ngurusin produk orang lain mulu gitu kan, marketing, Iya. branding, iklan apa dan lain sebagainya kan produk. Kenapa kita nggak itu sama si Bobby? Kenapa kita nggak bikin produk sendiri gitu? Sempet Produk kepikiran ke kreatif situ. tapi kan Oh iya tentu. Tapi kan jualan jasa. jual jasa. Nah, musuhnya jasa sebenarnya adalah di waktu. Sebenarnya semakin kita pengen naikin revenue, benturannya pasti dengan waktu. Waktu itu gimana maksudnya? Waktu dan manpower. Oh, manpower sih iya ya. Jadi contoh lah, di iklan, kita target revenue bulan ini kita garap 15 iklan. Itu tuh udah Empot-empotan lah ya. empot-empotan. Karena waktunya preparation apa dinasnya kan istilahnya prosesnya ada praproduksi, produksi, post pro lah kalau untuk ke film, tapi biasanya sampai produksi cukup gitu. Itu juga udah lumayan tuh. Tapi aku salut sih sama kreatif. Gini ya. Ya. Kalau di F&B kan udah ada produknya, ya udah bikin ini lagi. Ya. Ya namanya kreatif gitu, harus kreatif, bikin baru lagi. Gimana dapat idenya anjir? Sebenarnya kalau ngomongin ide tuh bisa by cash. Mungkin gini, sudut pandangnya ya. Maksudnya ketika owner si Tun lah misalkan Tun Cafe ini, mungkin dia udah terbiasa dengan si fasilitas yang ada lah, keunikan yang ada. Menurut mereka tuh biasa aja. Ini udah biasa misalkan gitu. Tapi untuk misalkan orang-orang kreatif masuk ke situ, sebenarnya sesederhana dia menemukan satu spot yang enak dan ini bisa diginiin diginiin. Ini bisa diginiin. Karena orang yang datang pertama kali ke situ, atau misalkan si tim kreatif datang pertama kali ke situ kan melihat sesuatunya yang baru. Oh ini baru nih, kayaknya diginiin boleh. Oh iya benar. Dikasih konteks ini boleh nih. Sama, jadi Sebenarnya gitu. karena ini kebetulan punya teman aku kan. Ya. Kayak kemarin, anjir. Beda sama tempat makan aku kan, parkirannya tuh di bawah. Kalau ini tuh kayak, boleh nggak sih gua jadiin tempat nongkrong gua? Oh boleh, karena dulu lagi sepeda. Makanya kemarin minta izin. Bolehnya kalau kita motoran ke sini, anak-anak motor di sini, kan kita bisa nongkrong di sini juga. Ya. Oh iya. Itu sebenarnya meja-meja tuh karena mereka mejanya nggak permanen gitu ya, bisa diangkat-angkat, jadi kita tinggal set di luar aja, jadi kita tetap nongkrong di luar bisa gitu. Iya. Terus yang namanya daerah sini mah aman gitu, Aman ini jalur aman, orang berisik. parkir motor di sini aman banget, jadi kita mau nongkrong dalam atau nongkrong di luar juga nyaman banget lah gitu. Ya. Nah kan udah banyak banget tuh si kopi-kopian apa dan lain sebagainya kan. Terus ada yang bilang pengen buka banyak juga ya teman-teman pengen bikin kopi tapi dia bukan orang kopi, FOMO lah istilahnya. Nah Om Jandi sendiri kan kalau ngomongin FOMO kaitannya sama marketing ya, berarti peminatnya lagi banyak. Terus Om Jandi sendiri mengikuti atau bikin F&B kepengen nggak sih mengikuti tren yang ada atau iyalah sederhananya tren yang ada gitu. Kalau aku sendiri sih tipenya justru yang kebalikannya.
Oke. Tipe yang kayak aku nih, Ya. misalnya bikin rahang tuna. Rahang Kenapa tuna. bikin rahang tuna? Ya. Karena pada saat itu yang lagi rame bakmi dan kopi. Bakmi? Bakmi Wah, dan aku baru kopi, denger. kan bakmi dan kopi cocok tuh. Ya. Nah, cuman gini, aku kan nggak pinter-pinter banget ya. Kalau aku nggak pinter-pinter banget, bikin yang udah orang bikin, bersaingnya pasti susah dong. Pasti kayak, Oke. ya tadi kreatifnya harus seperti apa, Apa? sekreatif apa biar Ya. orang tuh lebih memilih tempat aku daripada Pada orang Lain. lain. Oke. Nah, oke, aku oke, lebih oke. seneng bikin atau enggak jualan produk yang belum orang jual. Ya. Yang nggak banyak orang jual. Yang banyak orang jual. Oke. Lebih apa ya? Jadi Dasar marketnya lebih enak. Gitu. ya. Satu-satunya atau hanya Ya. kalau top of mind tuh jadinya pengen makanan Ini ikan ya udah tuna kesini. Nah, Iya. Kalau kopi kan lebih jadi Kemana ya? Karena Ya. terus apalagi kalau kopi sekarang udah banyak banget kan. Banyak. Terus Ya. karakter orang tadi pasti Ya. beda-beda gitu. Ya. Ada yang seneng kopi yang apa ya? Oh, gue mah cocoknya kopi yang di sini. Gue mah cocok di sini. Kalau kita mah kan cocoknya nongkrong di sini. Ya, Atau di mana? Ya. Jadi kalau untuk kan banyak tuh sekarang kayak kemarin tuh matcha. Langsung di mana-mana matcha. Kopi. Banyak tuh teman-teman aku juga bikin kopi. Masalahnya bikin tempat kopi itu nggak murah gitu. Gak murah. Mesinnya berapa? Oke. Satu mesin teh bisa seharga apa tuh? Seharga Iya mobil sih, kan? seharga mobil. Banyak. Kalau sekarang kayak ya namanya nggak tahu sih aku Ya. ngebayanginnya yang bodoh ini gitu Ya. ya. Kalau nggak jago Ya. nggak jago bikin ini kan harus Hmm. apa sih yang dipamerinnya harus bagus merinya? Ya. Mungkin ini Mungkin. aku nggak tahu. Mungkin cuman apalagi nilai jualnya kalau nggak mamerin Ya. tempat gitu kan? Ya. Betul. Kalau kita nyasar market yang nggak ngerti kopi ya berarti harus suasananya dong. Ya. Suasananya dan itu tuh modalnya nggak kecil gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi kan. Menurut Om Jandi nih. Tadi kan 5 tempat nongkrong. Sekarang 5 tempat makan sebenarnya nggak FOMO, punya otentik sendiri, yang nggak punya banyak saingan di Bandung apa aja? Produknya atau nama tempatnya? Nama tempatnya boleh. Yang nggak FOMO itu mah udah pasti yang tua-tua ya. Oke, Yang nggak tua. apa-apa yang legend apa Ini kayak tadi malam Ya. tadi malam banget aku makan burgermu. burgermu. Tahu Oke. nggak? Dulu tuh sekarang namanya Simu. Itu Simu. tuh pas aku ngobrol ternyata udah 20 tahun. Ya wajar 20 tahun. Aku SMA itu udah ada gitu. Iya, Aku nggak ngeh. Yang Ternyata aku udah lulus SMA selama 20 tahun. oh iya, benar. Burgermu, oke. Burgermu tuh di Jalan Riau. Jalan Riau. Oke. Ya burger ada lah banyak di Bandungnya. Cuman aku rasa aku paling suka burger itu gitu. Oke. Setelah Abraham ya. Setelah Abraham. Setelah Abraham. Yang kedua apa? Kedua aku sih ada makanan dekat kampus aku. Ya. Dia tuh apa ya? Dendeng batoko namanya. Dendeng batoko. Dendeng batoko tapi bukan yang di dagu ya. Jadi dia tuh nasi pakai kuah gulai, Gulai. Ada pakai dendeng. bumbu rendang, pakai kremes, pakai ayam penyet. Tapi dendeng. Ada dendengnya juga mungkin. Tempat itu jual dendeng batoko tapi aku selalu pesannya itu. Itu. Oke. Aku selalu Ya. jualnya itu. Hmm. Apa ya? Jadi nasi basah, ya kan Ya. nasi kena kuah gulai itu kan basah, kena bumbu rendang. Terus ada kriuk dari kremes. Wah itu tuh Top. kombinasi pas banget. Pas. Jadi makanan basah kayak kalau kita makan pakai kerupuk gitu ya. Ya. Nah ini mah makanan basah terus ada kriuk-kriuknya tuh. Wah aku suka banget. Ketiga apa? Aku kalau makan lagi itu sukanya apa ya? Yang sering ya. Ini mah udah pasti. Ya. Terus mah ton kedai. Ton kedai. Oke. Sama bakmi sejuk. Bakmi sejuk. Bakmi sejuk. Bakmi sejuk. Itu tuh sebenarnya dia udah banyak banget cabangnya. Cabangnya. Tapi di Bandung cuma ada satu. Apa ya? Oke. Lebih ke tempatnya sih aku lebih suka tempatnya aja lah. Oke. Bakmi sejuk. Bakmi sejuk. Tapi tapi kan kalau yang terkenal mah ya Imam Babaturan. Imam Babaturan. Oh itu mah udah Legend. sih, itu mah udah pasti semua suka sih kayaknya Imam Babaturan mah. Termasuk rahang tuna. Tempat saya sendiri itu. Bener. Kalau Om Yuda emang seneng makanan kayak gimana? Justru aku makanan rumah. Bener, aku tuh bukan tipikal orang yang mau Makan makan. di luar. Enggak, makan di rumah. Makan di luar Tapi oke. makanannya konsepnya Justru makanan rumahan. konsepnya makanan rumahan. Makanan rumahan. Misalkan apa ya? Yang ada apa namanya? Prasmanan?
Parasmanan yang gitu-gitulah. Maksudnya yang apa? Cimbule itu dipuncelut, yang gitu-gitu. Suka. Atau masakan Sunda. Masakan Sunda mah aku suka banget. Nah, kan tapi tadi katanya jangan yang ini. Kayak alam Sunda itu mah kan terkenal semua. Kan misalnya tadi yang underrated gitu. Underrated. Apa ya? Coto aku suka. Yang tradisional malah aku suka. Nusantara lebih ke Nusantara. Aku suka Nusantara. Aku sekarang udah nggak pernah. Kayak misalnya nih ya sama teman-teman. Pergi ke resto nih ya. Anak-anak misalnya pasta atau apa, aku biasanya pasti sop buntut. Wah itu udah paling. Aku tuh biasanya kalau di maksudnya tempat makan itulah. Kalau mereka jual soto Betawi pasti. Yang benar-benar Nusantara sebenarnya aku suka. Kalau aku enggak. Pertama dipesan yang dicari sop buntut. Kalau resto. Sop buntut. Kuah, kenapa? Daging. Kenyang gitu. Kenyang. Tapi kalau Sundaan mah ya udah. Bu Imas. Alam Sunda tuh enaknya apa? Bisa bikin sambal sendiri. Aku waktu itu kalau Sunda nggak bikin sambal sendiri. Karena aku kurang suka bawang. Kan di alam Sunda bawang segede-gede. Iya, gede-gede. Aku kurang cocok aja gitu. Jadi aku bikin sambal sendiri. Nah, ini tempat makan ini, situ sini tuh dia makanannya Nusantara, resto tapi makanannya Nusantara. Ada cakalang, ada cakalang, ada cumi. Tapi bener-bener Nusantara emang jago banget masaknya. Terus dia tuh anaknya Mbak Ade. Mbak Ade tuh yang bawa Gordon Ramsay ke Indonesia. Anak perusahaannya? Anak kandungnya maksudnya. Anak kandungnya punya usaha ini gitu? Iya. Iya. Ya ini. Berarti sudah teruji lah ngomongin F&B. Iya. Makanan udah jago. Jago. Iya. Aku di Rahang Tuna dia ngobrol sama dia, aduh, jangan ngobrolin makanan nih, gue nggak ngerti kalau ngobrolin makanan sama lu. Gila. Lebih seneng kayak, ya dia vibe-nya enak banget lah. Kayak sekarang orang-orang banyak mungkin yang lagi kerja, yang lagi meeting, nggak cuman makan doang gitu kesini. Jadi nongkrongnya dapat, makanannya dapat, vibe-nya dapat, rasanya oke banget malah. Oke. Terus ngomongin bisnisnya Om Jandi sendiri nih. Rahang Tuna menurut Om Jandi sisi kreatifnya apa? Nah, satu ya. Aku tuh rahang tunanya diasap. Oke. Nah itu kan ketika orang lain dibakar, diasap. Kenapa diasap? Kan namanya ikan tuh pasti ada amisnya. Orang sih yang biasa makan tempat aku bilang nggak ada amisnya, tapi aku bilang tetap ada. Cuman mungkin mereka karena terbiasa lebih amis. Jadi menyebut itu nggak ada amis. Padahal kalau aku sendiri nih ya, aku bilang sih masih ada gitu ya. Cuman ketutup sama si smoky-nya tadi. Smoky. Terus aku kenapa jual rahang tuna? Ya karena nggak ada di Bandung pada saat itu. Oke. Terinspirasi dari apa? Karena Jalan Manado. Jadi, nih bayangin ya. Jalan Manado. Bikin dulu. Ini Jalan Manado. Nyari makanan yang kayak Manado gitu. Jadi waktu itu ada orang tentara lah, baik gitu. Tiba-tiba ngajak kenalan terus ngasih tahu ada tempat kosong di Jalan Manado. Terus aku datang ke sana. Ya udah sewa dulu. Bukannya banyak duit ya, karena pada saat itu boleh diizinin sama pemilik tempatnya, boleh per bulan. Dan udah full furnish, jadi kayak kita bayar 1 bulan aja udah dapat semuanya. Itu lebih, kalau kita bikin gerobak aja nggak bisa. Belum tentu harga segitu bisa bikin gerobak gitu. Jadi dapat harga segitu udah dapat itu semua. Siapa yang nggak mau dong? Tapi belum tahu mau jualan apa. Jadi ya udah bayar dulu sewanya gitu. Berangkat dari ya udahlah, nggak tahu mau jadi apa, bayar dulu aja. Sewanya. Keburu pahit-pahitnya nih ya. Kalau buntu nggak punya ide apa, sewain sama orang lain kan bisa bisnis juga. Betul. Kita sewa terus kita sewain lagi. Awalnya dari situ. Terus dari situ Jalan Manado Jalan Manado kalau bubur Manado kayaknya kurang berani. Jadi aku nih ya, aku sendiri kurang berani ngejualnya. Nah, terus kepikiran pernah makan rahang tuna ini di Jakarta. Ya udah, ini aja karena emang ternyata itu makanan Manado gitu. Jadi dipas-pasin aja. Kenapa? Terus waktu itu bikin namanya juga yang gampang aja lah, kayak to the point, nomor Manado 37 karena di Jalan Manado nomor 37. Udah simple gitu. Bisa juga. Karena aku nggak kreatif banget ya. Tapi itu kreatif. Tempat dulu dihitung. Ini untung nih. Sewa dulu. Itu baru berpikir apa? Jalan Manado. Iya. Menarik. Buat teman-teman yang nonton mungkin atau yang pengen yang mulai tertarik terhadap bisnis F&B, ada pesan
atau apa gitu buat teman-teman yang mau memulai itu? Kalau menurut aku kayak di semua segmen sih ini mah Ya. sama sih ya dasarnya mah. Ya. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Oke. Analisa dulu baik dari tempat, terus dari lingkungan, dari Ya. apa semua gitu ya. Oh. Dan ya kalau bisa mah jangan yang udah ada gitu. Oke. Karena kalau buat aku yang udah ada mah ya lebih susah, Persaingannya. gamenya lebih susah gitu. Gamenya lebih susah. Oke. Kayak nih toko A udah ada marketnya. Ya. Kita harus ngambil market Ya. orang itu dong untuk ke toko kita. Mhm. Daripada ngambil market yang orang sudah punya, Ya. mending bikin sendiri. Oke. Kalau aku sih gitu ya, simple. Ya. Jadi nggak usah mikir ya gimana ya konsepnya biar orang dari tempat Ya. kita. Kita bikin sesuatu yang baru aja, biar orang itu pengen nyobain. At least, nah tapi gitu. Ya. Jangan pernah ngejual kalau belum pede. Oke. Daripada orang kita sekarang, Ya. kayaknya untuk era sekarang mah ngeramein tempat nggak terlalu sulit kali ya. Ya. Cuman untuk ngebuat orang itu balik lagi, yaitu produk service. Produk Itu harus diiniin lah, Ya, harus ya, jadi apa? kunci lah utamanya. gitu ya. Ya. Merhatiin produk dan service biar orang itu bisa balik lagi. Berarti intinya hindari jalan macet lah. Ini dari jalan macet. Karena kan orang ngantri tuh banyak Ngantri, banget. udah ngantri. Iya, hindari jalan macet. Cari jalan baru aja kan lebih baik sendiri, tapi nanti mungkin orang itu ngikutin kita Ngikutin. juga. Mantap. Daripada kita ngikutin orang. Mantap. Nah, Oke. Siap. karena kita jadi following atau daripada followers. Asik. Benar. Boleh. Gitu. Menarik.